Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dayudin dalam kajian linguistik Arab modern. Pada kali ini pembicaraan kita masih sekitar objek kajian linguistik, yaitu bahasa. Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa dalam kajiannya, linguistik membagi kajian bahasa ini menjadi 5 tataran, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pada bagian lain kita sudah berbicara tentang fonologi, walaupun belum tuntas tentunya, karena ilmu ini tidak akan ada tuntasnya. Yang morfologi juga sudah kita bicarakan. Pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan sedikit berbicara tentang sintaksis, jadi tataran yang ketiga dari tataran linguistik. Berikutnya insya Allah kalau ada umur dan ada waktu saya terangkan semantik dan pragmatik. Baik, apa itu sintaksis? Menurut para ahli, sintaksis atau kita sebut bahasa Inggrisnya sinteks, dalam bahasa Arabnya ada yang mengatakan ilmu binyah, ada juga yang mengatakan ilmu binyatil jumlah. Nanti kita berbicara tentang ilmu binyahnya secara khusus. Nah, kata sintaks ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun dan tatien. Sun artinya bersama atau dengan atau serta, dan tatien artinya menempatkan. Jadi kalau kita kaji secara etimologis, sintaksis ini artinya menempatkan bersama-sama. Apa yang ditempatkan bersama-sama? Nah, maka dijawab dengan pernyataan di bawahnya, menempatkan bersama-sama kata-kata atau kelompok kata. Awas, ada kata dan kelompok kata menjadi apa? Menjadi kalimat. Kenapa? Karena sebenarnya kajian dari linguistik ini ujungnya di sebuah kalimat. Walaupun wacana sebenarnya memang di dalamnya kalimat-kalimat juga. Ini secara etimologis. Sedangkan secara terminologis, saya ambil dari 3 pendapat di sini. Pertama, menurut pendapat Ramlan, sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, frase. Disimak pakai E, nanti ada yang membacanya frasa. Jadi 1 wacana, 2 kalimat, 3 klausa, dan 4 frasa. Apa yang dibicarakannya? Seluk-beluk. Jadi segala macam yang berkaitan dengan wacana, dengan kalimat, dengan klausa, itu nanti dibicarakan oleh sintaksis. Nah, sementara kalau kita kembali lagi kepada morfologi, yang dibicarakan adalah morfem dan kata. Sementara kalau sintaksis, wacana, kalimat, klausa, frase. Jadi kalau dalam morfologi ada 2 kajian utama, yaitu morfem dan kata. Dalam sintaksis ada 4 kajian utama, yaitu wacana, kalimat, klausa, dan frase. Pendapat kedua adalah apa yang dikatakan oleh Verhaar, bahwa menurut beliau sintaksis adalah cabang tata bahasa. Kalau di sini cabang ilmu bahasa, kalau di sini cabang tata bahasa. Nah, tentu ada yang membedakan antara ilmu bahasa dengan tata bahasa. Tapi dalam kesempatan ini kita tidak usah berbicara panjang lebar tentang apa bedanya ilmu bahasa dengan tata bahasa. Tapi yang paling penting dari apa yang dikatakan oleh Verhaar di sini, yaitu yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Jadi yang dikajinya adalah hubungannya. Dalam apa hubungan itu? Dalam tuturan. Bentuk apa tuturannya? Bisa bentuk wacana, bisa bentuk kalimat, bisa bentuk klausa, atau juga frase. Nah, ini yang disebut tuturan oleh Verhaar. Kemudian Miftahul Khairiyah mengatakan bahwa sintaksis adalah ilmu yang menjelaskan hubungan fungsional antar unsur. Kalau di sini hubungan antar kata, di sini ada tambahan hubungan fungsional antar unsur. Antar unsur dengan antar kata sama sebenarnya. Kenapa? Karena unsur dari sintaksis atau dari kalimat dari wacana itu kata. Jadi antar unsur ini bisa dikatakan juga antar kata. Yang terdapat dalam satu frasa, awas, kalau di atas Ramlan mengatakan frase, di sini frasa. Saya kadang-kadang frase, saya mengatakan frasa, karena dapat dari pak guru yang berbeda, yang ada yang mengatakan frase, ada yang frasa. Frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Apa ini frasa, apa klausa, apa kalimat, apa wacana? Insya Allah nanti akan kita bicarakan dalam lembar berikutnya. Coba kita perhatikan di sini.
mahasiswa sastra Arab sedang belajar di kelas. Gabungan ini terdiri dari 3 kata, mahasiswa, sastra Arab. Yang ini sedang belajar di kelas. Nah, ini yang dimaksud dengan seluk-beluk hubungan. Nah, apa nih hubungan antara mahasiswa dengan sastra, sastra dengan Arab, kemudian hubungan sedang dengan belajar, hubungan di dengan kelas. Ya, kalau kita lihat bagian-bagian ini. Kemudian kalau kita gabungkan, ya, mahasiswa sastra Arab sedang belajar di kelas. Ya, tapi belum ada intonasi final, belum jelas apakah itu pernyataan atau pertanyaan atau mungkin juga seruan, gitu kan, belum jelas. Nah, ya, beda lagi dengan yang ini, mahasiswa sastra Arab sedang belajar di kelas, titik, ya, ngasih tahu. Tapi kalau di sini mungkin belum berupa apa. Nah, secara sederhana saja, kalau sudah seperti ini, sudah jelas finalnya, maka ini kita sebut sebagai kalimat. Kalau belum jelas apakah itu pernyataan atau pertanyaan, itu kita sebut sebagai klausa. Dan jika hanya terdiri dari kata-kata gabungan kata yang tidak terdiri dari subjek dan predikat, kita sebut sebagai frase. Ini pengantar saja. Ya, insya Allah ke depan akan kita bicarakan satu persatu. Ya, jadi sintaksis itu adalah apa? Ya, sederhananya ilmu yang membahas tentang hubungan antar kata yang terdapat baik dalam wacana, dalam kalimat, dalam klausa maupun dalam frase. Yang selanjutnya apa itu yang dikaji oleh sintaksis? Jadi ilmu yang membahas hubungan antar kata itu apa saja? Nah, para ahli membagi seobjek sintaksis ini menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut struktur sintaksis, yang kedua adalah satuan sintaksis, yang ketiga hal-hal lain yang berkenaan dengan sintaksis. Ya, ini ada 3 bagian. Ya, apa saja yang termasuk struktur? Oh, ternyata struktur juga masih banyak bagiannya, satuan juga banyak, modus juga banyak. Ya, oleh sebab itu ini kadang-kadang kajian sintaksis ini tidak cukup untuk 1 semester. Nah, sementara untuk kali ini saya akan mengantarkan Anda saja untuk memahami apa yang dimaksud dengan fungsi, apa itu kategori, apa itu peran, apa yang dimaksud dengan alat, apa itu kata, apa itu frasa, apa itu klausa, apa itu kalimat dan wacana, dan yang modus, aspek, dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya nanti kita kalau sudah paham ini apa yang dimaksud dengan ini, kalau kita masuk pada kajian fungsi lebih dalam, kajian kategori lebih dalam, kita sudah ingat, oh ini kajiannya kajian struktur, oh ini ada dalam kajian satuan, atau oh ini bukan struktur, bukan satuan, tapi hal-hal lain yang terkait dengan sintaksis. Kita bahas satu persatu dari apa yang dimaksud dengan objek kajian sintaksis. Ya. Tadi ada struktur sintaksis, terus apa lagi? Satuan sintaksis, betul, dan hal-hal yang terkait. Nah, apa saja yang dimaksud dengan struktur sintaksis? Ya. Yang dimaksud dengan struktur sintaksis ini adalah 4 hal ini. Pertama, fungsi sintaksis. Awas, fungsi di sini bukan dalam pemahaman fungsi yang kita gunakan sehari-hari. Misalkan fungsi dari telinga apa, fungsi dari HP apa, fungsi uang apa, bukan. Ya, tapi ada istilah tertentu. Yang kedua, kategori. Ya, kategori apa? Kategori kata yang menjadi bagian dari struktur. Ya, yang kemudian peran, ya, kemudian alat. Apa saja yang dimaksud oleh itu? Pertama, fungsi. Ya, fungsi ini mungkin kita sederhananya kita sebut sebagai jabatan. Ya. Nah, ini fungsi ini yang akan kita bahas. Dalam fungsi ini ada pertama subjek, kedua predikat, ketiga objek, keempat pelengkap, dan kelima keterangan. Tapi ada juga yang tidak pakai keterangan. Ya, ada subjek, kedua predikat, ketiga objek, keempat pelengkap. Nah, sehingga objeknya ada objek 1 dan objek 2. Mungkin kita sudah sering mendengar ya, subjek, predikat, objek, keterangan, subjek, keterangan. Nah, tapi mungkin jarang mendengar pelengkap. Nah, kita nanti insya Allah akan berbicara apa bedanya antara objek dengan pelengkap, antara pelengkap dengan keterangan. Karena memang itu berbeda. Ya. Kemudian yang kedua yang termasuk struktur sintaksis ini adalah kategori sintaksis. Ya, itu kelas kata. Ikuti saja yang disampaikan oleh
Alwi dan kawan-kawan dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ada verba, ada nomina, ada adjektiva, ada adverbia, ada kata tugas. Kemudian peran. Nah, ini mungkin Anda yang jarang mendengar dalam kajian sintaksis. Peran di sini ya hampir sama sih dengan peran yang kita dengar sehari-hari. Misalkan ada seorang artis atau aktor, ya, dia berperan sebagai, ya bukan sebenarnya dia sendiri bisa sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Jadi sebuah kata juga begitu. Tatkala sebuah kata menduduki sebuah posisi dalam sebuah struktur, nanti dia punya peran tersendiri. Nah, di antara peran yang sering kita dengar, ada istilah peran pelaku, ada peran penderita, ada peran penerima, ada pengalam, dan lain-lain. Ya, banyaklah yang berbicara tentang perannya. Kemudian yang terakhir yang termasuk pada struktur sintaksis ini adalah alat sintaksis. Apa saja? Urutan kata, kelekatan unsur, intonasi, dan fungtor. Ya, mungkin urutan kata Anda masih bisa membayangkan, kelekatan unsur, ya kelekatan itu kedekatan, ya. Dengan mana unsur ini dekatnya, gitu kan? Kemudian intonasi, ya tinggi rendahnya suara aja sudah. Fungtor, apa fungtor? Nah, mungkin Anda ini baru dengar ya. Insya Allah akan kita bahas. Seperti apa sih gambarannya? Lihat ini saja. Sabto Aji mencintai kawannya. Di bawah ada satu lagi. Sabto Aji memukul kawannya. Nah, oke, kita bahas dari segi apa fungsinya. Sabto Aji, baik yang di atas maupun di bawah, sama-sama sebagai subjek. Mencintai dengan memukul itu sama-sama sebagai predikat. Kawannya, ya, ini sama-sama sebagai objek. Jadi baik dicintai, mencintai kawannya atau memukul kawannya, sama. Sabto Aji sebagai subjeknya, kawannya sebagai objek. Mencintai dan memukul sebagai predikat. Dari segi kategorinya, ya kita kategori dulu. Sabto Aji nomina, ya. Di sini juga nomina, isim ya, kalau dalam bahasa Arabnya. Kan di sini isim alam, nama manusia. Yang keduanya mencintai, ya, verba. Ya, atau fi'il mungkin yang Anda katakan. Kemudian kawannya ya sama apa nomina lagi. Ya, yang kawannya, nyahnya kata ganti. Ini dari segi kategori. Nah, dari segi peran, apa nih perannya? Sekarang lihat. Sabto Aji mencintai kawannya. Sabto Aji memukul kawannya. Kira-kira ya, kawannya ini tatkala dipukul dan dicintai mengalami peristiwa yang sama atau tidak? Mungkin Anda jawab tidak. Tidak, Pak. Kenapa? Karena kalau dipukul dia sakit sehingga menderita. Maka kawan dalam kajian Sabto Aji memukul itu menjadi penderita. Tetapi tatkala misalkan Sabto Aji mencintai kawannya, mungkin kawannya bukan menderita, malah beruntung. Jadi peruntung di sini. Mengalami keuntungan, dia dicintai. Nah, itu gini gambaran saja ya, gambar supaya Anda ini. Nah, kemudian ini mencintai, ya, memukul. Apa si Sabto Aji ini bisa melakukan atau tidak? Misalkan saya suruh untuk memukul teman Anda, bisa apa tidak? Ya bisa. Berarti apa? Ya Anda sebagai aktif melakukannya. Tapi dalam mencintai kita bisa belum tentu aktif. Ya, kita tidak bisa. Misalkan kamu suruh mencintai mantan kamu. Ya kan belum tentu bisa. Beda dengan memukul. Nah, oleh sebab itu, tatkala Sabto Ajinya ini juga, kalau di sini mungkin si Sabto Aji sebagai pelaku pemukulan. Kenapa? Karena memang dia yang melakukan. Dia aktif pemukul sehingga orang lain menderita. Tetapi tatkala Sabto Aji yang di atas, dia tidak bisa dipaksa, hanya sebagai mengalami saja. Ya, sehingga dikatakan di sini perannya peran pengalam. Dia mengalami jatuh cinta, bukan melakukan jatuh cinta. Karena dia sendiri tidak bisa berbuat itu. Nah, ini gambaran dari kajian fungsi, kategori, peran, dan alat. Oke, kita bahas satu persatu. Fungsi sintaksis. Apa yang dimaksud dengan fungsi sintaksis? Yang dimaksud dengan fungsi sintaksis adalah hubungan antar unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran. Waduh, mungkin terlalu berat bagi Anda. Oke, kita kembali aja pada definisi yang lama ya. Ada istilah jabatan, ada kedudukan. Mungkin dalam bahasa Arab ada istilah i'rab kan? I'rabnya apa? Mubtada ini, i'rabnya mubtada, i'rabnya khobar misalkan, ya.
Atau yang ada yang mengatakan juga sebenarnya fungsi sintaksnya adalah relasi antar argumen dengan predikator. Terlalu berat lah bagi Anda. Ya, tapi pernah dengar minimal kan. Ya, kita katakan jabatan katanya apa atau kedudukannya sebagai apa. Nah, apa saja ya yang termasuk pada fungsi tadi sudah kita bahas sekilas ya. Yang biasanya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jika Anda menggunakan teori yang 4 ini, maka nanti di sini biasanya ada objek 1 dan objek 2. Nah, sementara kalau Anda menggunakan teori yang 5 itu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, objek yang satu mungkin jadi objek. Objek yang kedua jadi pelengkap. Ya, kita lihat. Ya. Apa nih yang disebut dengan subjek? Sederhananya, subjek itu pokok pembicaraan. Tentang apa Anda berbicara? Anda terkala ingat, saya akan membicarakan ini. Ya, yang dalam bahasa Arab itu disebut mungkin musnad ilaih. Belum mendengar juga ibsar ilaihnya ya. Nantilah kita belajar apa itu musnad ilaih. Yang kedua predikat. Ya. Predikat itu penanda apa yang dinyatakan oleh pembicara mengenai subjek. Penanda apa yang dinyatakan oleh pembicara mengenai subjek. Bingung juga, berat juga adalah predikat itu sesuatu yang membicarakan apa yang menjelaskan tentang subjek ini. Jadi subjek ini bagaimana? Yang misalkan Muhammad ini bagaimana? Apakah dia lari, apakah dia tidur, apakah dia pinter, apakah dia bodoh atau bagaimana? Nah, itu yang menerangkan tentang Muhammad itu kita sebut saja sebagai predikat. Sehingga nanti Anda tatkala melihat sebuah konstruksi, lihat ini yang pokoknya yang mana, kemudian dari pokok ini mana yang menyipatinya, yang memberikan keterangan. Ya, yang termasuk fungsi sintaksis yang selanjutnya adalah objek. Apa itu objek? Objek adalah pelengkap perbat transitif dalam klausa. Nah, ini lagi-lagi ada perbat transitif. Dalam bahasa Arabnya mungkin fi'il muta'addi. Ya. Jadi perbat transitif itu perba yang membutuhkan objek, gitu kan. Ada yang intransitif. Ya. Apa ciri khasnya dari objek satu ini? Ya, objek ini. Objek ini kalau kalimatnya asalnya aktif, kemudian kita jadikan kalimat pasif, nanti itu si objek ini akan menjadi subjek dari kalimat pasif. Ya. Selanjutnya adalah pelengkap atau ada yang juga katakan komplement. Ya. Pelengkap atau komplement ini kalau di teori yang 4 ini biasanya dianggap sebagai objek kedua. Ya, sederhananya bahwa komplement ini yang melengkapi objek saja. Jadi objek tidak sempurna, susah dipahami tatkala misalkan tidak pakai pelengkap. Apa ciri khas pelengkap ini? Ya, ciri khas pelengkap ini tatkala dijadikan pasif, dia tidak bisa menjadi subjek. Kemudian yang terakhirlah keterangan. Keterangan adalah bagian dari klausa itu yang memberi informasi tambahan tentang waktu atau tempat. Ya, bukan hanya waktu dan tempat, sebenarnya ada lagi yang lainnya. Oke, jadi inilah apa yang disebut dengan fungsi sintaksis. Kalau nanti dalam istilah linguistik, ya, ini ada yang disebut dengan slot. Ya, slot itu ruang-ruang kosong. Tatkala dia diisi oleh sebuah kata, kata ini bisa kalau ini jadi subjek, jadi predikat, jadi objek atau jadi keterangan. Ya. Ambil saja contoh, kakak membelikan adik bubur ayam di pasar. Ya, kakak sebagai subjek membelikan predikat. Adi objek. Bubur ayam disebut sebagai pelengkap. Sementara di pasar keterangan. Kenapa? Karena pertama keterangan ini menunjukkan tempat di mana hal itu terjadi. Kemudian kakak sebagai subjek. Karena si kakak yang menjadi pokok ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh kakak yaitu membeli. Ya. Nah, di sini ada apa? Ada adik dan bubur. Coba. Tadi saya katakan kalau objek itu ciri khasnya bisa jadi subjek. Kita jadikan pasif. Ya, membelikan jadi dibelikan. Bubur ayam dibelikan kakak di pasar. Wah. Gitu kan? Atau bubur ayam dibelikan kakak adik. Kan jadi enak. Tapi kalau adik dibelikan bubur ayam di pasar. Ya. Ini tanpa pakai kakak, karena misalkan subjeknya dibuang, itu bisa karena subjeknya diganti oleh objek. Nah, oleh sebab itu adik ini menjadi objek, sementara bubur ayam ini menjadi pelengkap, gitu kan?
Baik, ini yang disebut dengan fungsi sintaksis. Yang selanjutnya adalah kategori sintaksis, ya. Masih dalam kajiannya apa tadi? Struktur sintaksis. Kategori sintaksis apa saja? Ya, kategori sintaksis adalah penyebutan bagian dari yang terdapat dalam slot-slot ini diisi oleh apa, ya. Sehingga nanti kategori apa saja, ya Anda tinggal menggunakan teori yang mana yang Anda gunakan. Saya menggunakan yang 5. Ada verba, ada nomina, ada adjektiva, ada adverbial, ada kata tugas. Dalam bahasa Arab, misalkan Anda menggunakan yang 3, isim, fi'il, haraf, ya 3 saja. Atau mungkin yang 4, atau mungkin sampai yang 7, itu terserah. Dalam bahasa Inggris, ada yang sampai 8, ada noun, ada pronoun, ada verb, ada adjective, adverb. Terserah teori mana yang Anda gunakan untuk menyebut kategori apa dimiliki oleh sebuah kata dalam sebuah konstruksi. Kita kembali lagi pada kata yang tadi. Kakak membelikan adik bubur ayam di pasar. Ya. Apa saja fungsinya? Kakak sebagai subjek kan, membelikan predikat, bubur ayam adalah pelengkap, di pasar keterangan. Nah, terus apa nih kategorinya? Kata-kata ini kelas katanya apa? Jenis katanya apa gitu kan. Nah, kakak tentu nomina. Ya. Kalau kita menggunakan ini, memberikan verba atau kata kerja, kemudian adik nomina lagi, bubur ayam, buburnya nomina, ayamnya nomina juga. Nah, ini karena sudah bubur ayam disatukan, nanti menjadi prasa nomina. Apa itu prasa? Ya, insya Allah nanti kita jelaskan. Kemudian di pasar ini di-nya kata depan atau preposisi, pasarnya nomina. Nah, biasanya kalau dua kata disatukan begini, itu disebutnya prasa. Ya, sehingga ada posisional. Kemudian ya kalau dalam bahasa Arab mungkin isim gitu kan. Kakak ini isim, memberikan fi'il, adik isim, bubur ayam, bubur isim, ayam isim, di harap, pasar isim. Ya, dalam bahasa Inggrisnya nomina, verba, nomina ya. Itu saja kategori sintaksis. Nah, mudah ya ini, tapi ingat, Anda harus ingat lagi pada bahasan morfologi tentang jenis-jenis kata itu. Ya, ada kata tugas, ada kata pul, dan lain sebagainya. Ya, itu harus dipahami lagi dan Anda harus menguasai, jangan sampai salah. Kenapa? Nanti tak kira ini sebenarnya isim atau fi'il gitu kan dalam bahasa Arab. Kok masa ada fi'il jadi subjek? Nah, itu Anda harus bisa mempertahankan. Itu isim atau bukan? Itu subjek atau bukan? Lalu ini ada kata-kata yakini, billahi, yakini misalkan. Ini yakini ini fi'il, masa ada fi'il di depan? Mana fa'ilnya? Nah, itu kan. Maka Anda harus tahu kategorinya. Ini sebagai apa? Ini sebagai isim atau sebagai fi'il? Ini sebagai isim atau fi'il? Kenapa? Karena Anda dengan mengetahui kategori-kategori ini akan paham apakah itu subjek, predikat, objek, atau lain sebagainya. Nah, ini kategori sintaksis. Selanjutnya adalah peran sintaksis. Saya katakan di awal bahwa saya tidak bisa berbicara banyak tentang peran sintaksis. Selain karena memang ini membutuhkan pemahaman atau penjelasan yang panjang, ini juga hal yang baru bagi Anda. Tapi tadi sudah saya kasih sedikit pengantar di depan tentang apa yang disebut dengan peran ini. Ya. Di sini disebutkan bahwa peran itu adalah makna gramatikal yang dimiliki oleh struktur. Ada juga mengatakan makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Bahasanya udah susah ya. Ada makna, ada semantis gitu kan. Ada fungsi sintaksis, ada makna gramatikal gitu kan, ada struktur. Oke. Tapi tadi saya katakan bahwa peran ini gambarannya seperti tadi. Ada seorang aktor, dia kadang-kadang berperan sebagai pembantu, berperan sebagai majikan, berperan sebagai misalkan orang miskin. Nah, itu peran-peran. Jadi tugas-tugas yang disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan gitu kan, yaitu sebagai apa waktu itu. Kenapa? Karena ya waktu itu akan berbeda lagi dengan waktu yang lain. Apa saja di antara peran-peran ini ya, ada kalau subjek, menurut ini saya ngambil dari, kalau tidak salah, dari bukunya Pak Ramlan ya. Dia bisa jadi sebagai pelaku, bisa sebagai penerima, bisa sebagai pengalam, bisa sebagai alat, sebab, penderita, tempat.
Ya, saya tidak akan membahas ini satu persatu, ya. Saya hanya ingin memperkenalkan bahwa peran itu banyak sekali dan sebaiknya Anda pahami hafalkan saja dulu istilah-istilah ini sehingga nanti tatkala dijelaskan akan lebih mudah, ya. Jadi predikat apa saja sebagai perbuatan. Yang mana nih perbuatan ini nih, ya. Yang memberikan ini sebagai apa di sini? Ini perbuatan atau sebagai apa perannya? Ya, nanti harus tahu kita mana saja yang menunjukkan perbuatan, yang menunjukkan keadaan. Kenapa? Karena menurut beberapa pendapat bahwa peran-peran sintaksis ini sangat ditentukan oleh predikatnya, ya. Model tadi lah, antara membelikan dengan mencintai dengan memukul itu perannya sangat beda sekali, ya. Meminjam misalkan atau apa itu perannya sangat beda. Kenapa? Karena akan sangat tergantung kepada verba yang menjadi predikat, akan sangat tergantung pada kata kerja yang menjadi predikat, ya. Kalau mungkin dalam bahasa Arab akan sangat tergantung pada fi'il yang menjadi musnad itu. Nah, terus peran objek apa saja? Ya, objek bisa menderita, bisa juga penerima, bahkan ada istilah tempat, alat, hasil, ya. Mungkin Anda selama ini yang taunya peran penderita aja gitu kan, objek tuh. Yang enggak selamanya dia objek tapi sebagai penderita seperti tadi. Ya kan, saya memuji kamu. Kamu sebagai apa? Objek. Apa kamu menderita dengan dipuji? Ya tidak kan. Saya mencintai kamu. Apa kamu menderita? Iya Pak. Kenapa? Kan Bapak udah tua. Oh itu urusan lain gitu kan. Ya, tapi kamu kan dicintai sama teman kamu, senang. Berarti itu bukan menderita kalau begitu. Ya, beda kalau dicintai sama mantan biasanya menderita. Kemudian peran pelengkap. Nah, peran pelengkap itu apa saja? Ya, ada menderita, ada alat dan lain sebagainya. Keterangan, ya, di sini juga masih punya peran, ya. Apakah perannya ini sebagai tempat atau sebagai waktu, ada cara, ada penerima. Maka di analisis sintaksis, tatkala Anda mengatakan ini keterangan apa? Ya udah keterangan aja dulu. Nanti tentang keterangan apa itu ada di bagian peran. Jadi Anda tatkala menganalisis misalkan subjek pelaku, jangan dulu, karena subjek itu ada pada tataran fungsi, sementara pelaku tataran peran, gitu kan. Nah, maka biasanya kalau dalam bahasa Arab kan kita gini, ismun marfu'un wa ba'da fi'lin muta'adin ya dulu alaman fa'alal fi'la. Nah, gitu kan. Itu ismun marfu'unnya itu kategori, misalkan bahwa fa'ilunya sebagai fungsi, ya dulu alaman fa'ilanya sebagai peran. Selanjutnya adalah alat sintaksis. Ini masih bagian dari struktur sintaksisnya. Atau perangkat yang perangkat yang membantu untuk memahami sebuah konstruksi, ya. Ada alat-alatnya. Jadi selain yang 3 tadi, ya, ini juga tidak kurang pentingnya dalam memahami sebuah struktur atau sebuah konstruksi dalam kajian sintaksis. Apa saja? Pertama, urutan kata, ya. Coba bandingkan antara Sabto Aji mencintai Suciani dengan Suciani mencintai Sabto Aji. Itu kan beda. Sabto Aji di sini jadi subjek, tapi di sini jadi yang kedua ini Suciani yang jadi subjeknya, ya. Asalnya Suciani jadi objek, di sini yang objeknya di Sabto Aji. Nah, ini penting sekali ini susunan ini. Ya, di mana ya posisi di depan atau di belakang. Maka urutan kata itu menjadi sangat penting. Terutama dalam bahasa Indonesia. Sering dikatakan dalam bahasa Arab itu tidak penting, padahal cukup penting juga di dalam bahasa Arab. Misalkan kalau kita ambil innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Ini susunan kata ini enggak sembarang. Ya, urutan kata ini enggak sembarang, harus diikuti dalam pelaksanaannya. Maka penting juga urutan kata di dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah kelekatan unsur, ya. Dengan siapa lekatnya? Nah, saya ambil contoh dari bahasa Sunda. Ada kata-kata buntut, kuda, haji, abas, kupat, kepot. Dengan mana? Ya, misalkan buntut ini dengan kuda lekatnya. Jadi buntut kuda, haji, abas, kupat, kepot. Oh bukan Pak, kalau begitu dengan haji, buntut kuda haji, abas, kupat, kepot. Oh juga gak enak. Jadi gimana? Buntut kuda haji abas, kupat kepot. Oh ternyata di sini yang 4 ini yang lekat ini, ya. Jadi bukan hanya buntut dengan kuda atau buntut kuda dengan haji, tapi ternyata buntut kuda haji abas, ya.
Tidak mungkin kan, buntut kuda Haji Abbas kupat, kepot, gitu kan. Nah, ini tidak mungkin ini lekat ke sini. Ya, maaf ini. Misalkan ya Yuhanasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, awas konstruksi min dzakarin wa unsa ini harus lekat ini, ya nggak bisa kita misalkan membacanya ya Yuhanasu inna khalaqnakum min dzakar, ya kenapa? Karena nanti akan maknanya berbeda. Kenapa? Karena kelekatan unsur ini. Nah, ini tentang lekatnya unsur ini dalam bahasa Arab sangat penting. Kita mendengar istilah saktah. Ada yang berhenti tapi tidak boleh bernapas, itu sampai segitunya. Itu penting sekali kelekatan unsur ini. Yang selanjutnya termasuk dari alat sintaksis lah intonasi. Apa intonasi? Ya, intonasi naik turunnya ini. Misalkan maaf Dek, kamu tahu di mana tukang nasi goreng misalkan. Bagaimana jawabnya? Tahu. Kira-kira kalau jawabnya begitu apa? Iya, itu kan jadi tidak tahu. Kamu ditanya sama teman, si Anu kemana? Tahu dah. Bahkan begitu ya. Ya. Tahu misalnya. Kamu tahu ini? Tahu. Ya, itu artinya tahu. Tapi kalau tahu, nah itu biasanya itu. Atau misalkan kata pukul. 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 Itu kan beda-beda artinya. Dari mana kita tahu? Ya, kata-katanya cuma pukul, tapi intonasi yang berbeda. Nah, itu sangat membantu dalam memahami sintaksis ini. Yang selanjutnya adalah fungtor. Nah, ini ya, yang mungkin Anda ada yang baru dengar ya, atau yang jarang dengar. Ya, ada istilah fungtor. Nah, menurut para ahli yang termasuk fungtor ini adalah preposisi dan konjungsi. Ya, ini dalam bahasa Arab semuanya harap-harap juga. Kalau ini harapnya apa? Mungkin harap jar lah gitu ya. Harap jar. Kalau konjungsi ini apa? Harap atop mungkin. Ya, itu aja supaya mempermudah saja ya, walaupun tidak persis, tidak identik. Jadi ini kata depan dan kata sambung. Ya, contohnya apa? Dia tidak makan. Ya, terus ada tidak diajak. Dia tidak makan jika tidak diajak. Ya, di sini apa? Konjungsinya tidak. Itu sangat beda dengan konjungsi dia tidak makan karena tidak diajak. Jadi harus hati-hati ini. Ya. Antara rogiba fi atau rogibaan sih. Misalkan rogiba tolib bita'alum, rogiba tolib ani ta'alum. Ini fi dengan an ini sangat jauh sekali. Awas, harus hati-hati penggunaan fi dan an ini. Nah, kenapa? Karena memang fungtor ini sangat berpengaruh terhadap makna dalam kajian sintaksis atau dalam terhadap hasil analisis dalam kajian sintaksis. Nah, inilah yang termasuk dari alat-alat sintaksis yang biasanya menjadi bagian kajian linguistik pada bagian struktur sintaksis. Dan bagian dari yang 4 itu, ulangi lagi ya, bahwa objek linguistik itu adalah bahasa. Kemudian bahasa yang dikaji oleh linguistik itu dibagi menjadi 5 tataran, yaitu fonologi atau ilmunya ya, fonologi, morfologi, sintaks, semantik, dan pragmatik. Sintaksis ya, itu sebuah ilmu yang mengkaji tentang hubungan antar kata itu, mengkaji 3 hal. Yang pertama struktur sintaksis, yang kedua satuan sintaksis, yang ketiga adalah hal-hal yang terkait dengan sintaksis. Nah, sampai di sini kita baru berbicara tentang struktur sintaksis yang terdiri dari 4, yaitu fungsi sintaksis, yang kedua kategori sintaksis, yang ketiga peran sintaksis, yang keempat alat yang digunakan dalam membangun struktur sintaksis. Itu saja dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmunya kepada kita, dan apa yang saya sampaikan yang penuh dengan kekurangan itu bisa Anda kembangkan supaya Anda bisa menjadi ahli-ahli bahasa yang benar-benar bisa mempergunakan ilmu itu untuk memahami untuk orang Islam ya kitab suci kita. Sampai di sini kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.